Kita lihat di kawasan Jakarta Barat di Jalan Pilar Mas Raya pagi hari ini. Informasinya ada banjir juga di sana. Ada rekan jurnalis Jason Sambo sudah tersambung bersama kami. Jason, selamat pagi Jason. Jason, di tempat Anda berada saat ini berapa ketinggian banjir? Selamat pagi, Valen dan juga pemirsa. Kalau saya melaporkan di kawasan Jalan Pilar Mas Raya ini sebenarnya ada dua titik banjir yang kemudian nampaknya paling sulit untuk dilewati oleh masyarakat di sini. Kalau di tempat saya berdiri saat ini saya ukur kurang lebih kira-kira sekitar 5 sampai dengan 10 cm. Bisa dilihat di sini ketinggian banjirnya, tapi tidak terlalu panjang sebenarnya. Hanya kurang lebih sekitar 100 meter sampai ke arah belakang saya. Dan bahkan ini kalau Anda bisa lihat di belakang itu mobil-mobil sebenarnya masih bisa untuk melintas. Bahkan tadi juga ada motor-motor yang juga sempat nekat untuk bisa pelan-pelan melintas ke daerah Kebonjeruk. Nah ini pemirsa, kalau mobil yang memang lebih tinggi, ini nampaknya tidak terlalu bermasalah. Jadi memang kalau mereka melaju kecepatan dengan pelan-pelan, mereka bisa melewati aliran dari banjir ini. Sementara kalau saya ke depan lagi ke bagian sebelah kiri pemirsa, itu adalah kawasan perumahan di Pilar Mas Raya. Biasanya kalau di kawasan ini banjir, itu biasanya menjadi kawasan yang juga terkena banjir permukiman warga atau perumahan warganya. Tapi sampai dengan pagi hari ini, itu tidak terlihat ada genangan banjir di sana, jadi hanya sekitar di depan gedung dari kantor Metro TV ini pemirsa yang Anda bisa lihat kaki saya ini terendam sekitar 5 sampai dengan 10 cm pemirsa. Dan saya akan ajak lagi pemirsa untuk ke depan. Nah kalau di depan sini, ini juga sempat aliran airnya tidak ada beberapa meter, tapi di depan lagi ada lagi pemirsa. Jadi sempat terputus aliran airnya, tapi di sini ada lagi. Ini juga yang membuat masyarakat di belakang saya ini agak susah juga untuk melintas. Tapi memang tetap ada motor-motor juga yang berani untuk kemudian bisa melintas ke sana, bersama juga mobil-mobil yang ketinggiannya ini lebih tinggi daripada mobil jenis sedan misalnya. Saya akan juga bawa Anda pemirsa menuju ke depan, karena tadi sepanjang perjalanan saya ke sini juga tingkat kemacetannya juga cukup parah pemirsa. Dan yang saya lihat di sini memang tidak ada tim bantuan misalnya atau tim khusus yang kemudian menangani banjir di sini untuk saat ini. Jadi memang bisa dikatakan warga beraktivitas memaksimalkan kendaraan yang ada. Karena biasanya kalau banjir di kawasan ini, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, sudah ada pengerahan perahu karet misalnya dari warga setempat, begitu kan, atau menggunakan truk-truk yang lebih tinggi. Tapi sampai dengan saat ini, tidak ada truk-truk yang saya lihat kemudian memfasilitasi warga untuk bisa bermobilitas, mereka masih memberdayakan kendaraan pribadi. Nah sekarang ini saya sudah berjalan semakin ke tengah, ini makin ke sini makin tinggi pemirsa. Di sini saya bisa ukur sudah lebih dari 3 banjir yang terjadi di sini. Dan kita lihat bahwa memang mobil-mobil ini masih nekat dan bahkan motor nih pemirsa untuk kemudian bisa melewati kecepatan ini. Cuman yang ingin saya pastikan adalah kalau ke arah Kebonjeruk pemirsa, apakah di sana juga masih terjadi kepadatan? Nah, pemirsa ada kendala sambungan dengan Jason Sambo, masalah sinyal di Kedoya, Jakarta Barat. Kembali lagi pemirsa ke rekan Jason Sambo di Jakarta Barat. Jason, tadi Anda sudah ceritakan di Jalan Pilar Mas Raya itu ada ketinggian air yang berbeda-beda di sana dan banyak sekali mobil yang masih nekat untuk menerobos. Kalau kemacetan di sana, bagaimana Jason Sambo? Apakah ada kemacetan? Ya kalau kemacetan Valen, memang kami melihat di ujung sana di arah mengarah ke Kebonjeruk memang masih terjadi kepadatan. Saya masih berusaha ke sana. Tapi yang memang tidak kalah menarik adalah semakin saya susuri ke arah Kebonjeruk begitu pemirsa, ini ketinggian banjirnya semakin tinggi. Ini kurang lebih sekitar 30 cm dan bahkan di belakang saya banyak orang yang kemudian harus mendorong motornya pemirsa karena ternyata motornya mengalami mogok. Itu di depan kita lihat lagi ada beberapa motor yang bahkan harus mendorong motornya pemirsa karena memang mesinnya mati karena air begitu. Nah, tapi kalau saya bertanya sama warga, memang banjir ini sudah terjadi sekitar pukul 6 pagi tadi karena hujan yang memang sudah terjadi sejak malam. Dan karena hujan yang menyebabkan sampai dengan tadi pagi, itu kemudian menyebabkan kali Pesanggerahan ini meluap
sehingga kemudian terjadi banjir sampai dengan saat ini. Tapi yang saya amati lagi, ini yang agak sedikit mungkin bisa dikatakan sedikit berbeda karena untuk yang lajur melaju ke arah Kedoya Selatan dan juga Puri Indah, ini kan ketinggiannya kurang lebih sekitar 20 cm pemirsa. Tapi kalau saya nyebrang yang ke arah Kebon Jeruk, nah ini nampaknya lebih tinggi lagi pemirsa. Jadi memang kayak ada kemiringan yang berbeda begitu pemirsa untuk tingkat ketinggian banjirnya. Sembari saya mau mengarah ke arah pinggir tol Kebon Jeruk yang memang tadi sempat mengalami kemacetan cukup panjang dan bahkan itu banyak orang yang kemudian memilih memutar karena berpikir akan bisa lewat ke arah Kedoya Selatan lewat arah belakang, tapi ternyata itu juga ada genangan-genangan banjir pemirsa yang terjadi di sana akibat meluapnya Kali Pesanggerahan. Jadi begini pemirsa kondisinya memang masih banyak sekali masyarakat yang berjibaku sendiri, ada bantuan kapal misalnya karet untuk bisa melakukan sampai ada yang berhenti. Mungkin Bapak selamat pagi Pak. Pak ini motornya mati. Oke, Bapak ini mau kemana memang Pak? Mau berangkat kerja. Oke. Bapak memang nggak tahu kalau infonya lagi ada banjir di daerah sini Pak? Tahu, Ah, seperti ini Pak. gitu ya Pak ya. Oke oke. Oke, pemirsa, jadi di daerah Jakarta Barat tadi Jason juga sudah menceritakan ada ketinggian genangan banjir yang berbeda-beda di beberapa titik di Jalan Pilar Mas Raya. Dan untuk Anda yang mau beraktivitas mungkin akan masuk ke pintu tol Kebon Jeruk, ini mungkin harus memperhatikan lagi bagaimana caranya untuk datang ke sana untuk menghindari terjadinya kemacetan karena genangan banjir yang terjadi di Kedoya Selatan. Saya mau sapa rekan Jason Sambo. Jason di Jakarta Barat. Saat ini Jason, apakah ada perubahan ketinggian air dari pertama kali Anda tiba di sana sampai dengan pukul 9.35 waktu Indonesia Barat ini? Ya kalau Valen tanya apakah ada perubahan ketinggian air, sayang sekali nampaknya saya amati belum ada perubahan ketinggian air. Justru di sini masih tinggi sekali Valen. Kalau kata orang tadi di sini sekitar jam 6 memang airnya sudah naik begitu ya. Sampai sekarang ini bahkan masih tinggi. Aduh, ini maaf, saya bahkan sampai tidak bisa melihat ada pembatas jalan begitu antara kedua lajur karena saking tingginya banjir yang menutupi lajur pembatas ini pemirsa. Dan makin saya ke depan, makin arah ke tol Kebon Jeruk itu ketinggian banjirnya semakin tinggi. Ini bisa 50 sampai 60 cm pemirsa yang teramati. Dan bisa dilihat bahwa di ujung sana itu banyak sekali mobil-mobil dan juga motor yang kemudian harus putar balik. Walaupun ada juga yang nekat pemirsa, tapi dengan resiko memang dari mereka kebanyakan ini mengalami mogok begitu pemirsa. Dan saya akan coba melihat, mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi di depan sana pemirsa. Karena memang tadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, saya juga sempat melewati kawasan ini masih sekali begitu pemirsa. Kalau sekarang, nah kebetulan sampai di ujung jalan sini pemirsa ini sudah berhenti genangan airnya, tapi memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Dan di sini terlihat sekali bahwa penumpukan kendaraan, mau tidak mau mobil harus diputar balik. Dan kalau saya melihat di ujung memang kemacetan itu juga masih terjadi pemirsa. 30-an waktu Indonesia Barat ini masih terjadi terutama yang mengarah ke Kebon Jeruk. Sementara kalau pemirsa ke arah Dah begitu itu tidak terjadi kemacetan yang berarti atau tidak ada terjadi penumpukan kendaraan pemirsa. Apalagi ditambah ada faktor memang di sini ada pertigaan. Jadi memang membuat penumpukan kendaraan ini semakin pusut pemirsa. Di sini bisa dilihat banyak sekali pengendara sepeda motor. Nah, di sini ada pertigaan di sini pemirsa yang membuat kemudian semakin sulit untuk masyarakat bisa beraktivitas di sini. Nah, di sini pemirsa itu masih terjadi antrian panjang yang diperkirakan itu sampai ke tol Kebon Jeruk. Sementara di sisi sebelahnya yang mengarah ke Puri Indah ini tidak sepadat itu pemirsa. Jadi masih bisa melaju dengan kecepatan normal. Saya ajak lagi pemirsa untuk melihat di sisi seberangnya. Di sisi seberangnya itu adalah di dalam tol Kebon Jeruknya pemirsa. Kalau di dalam tol Kebon Jeruknya itu memang masih padat, apalagi memang mereka itu banyak kendaraan yang mau keluar di tol Kebon Jeruk. Jadi bisa dibayangkan akan terjadi simpul kemacetan
yang cukup panjang pemirsa dari keluar pintu tol Kebonjeruk sampai ke arah Kedoya ini pemirsa. Dan kemacetannya itu saya bisa gambarkan masih panjang sekali. Saya akan balik arah lagi pemirsa. Karena ini sudah pasti akan sampai ke tol Kebonjeruk, itu masih akan sangat panjang pemirsa kemacetannya. Ini saya nyebrang lagi untuk memberikan penggambaran situasi terkini pemirsa. Dan ternyata memang masih macet sekali. Kendaraan ini bisa dikatakan, saya bisa bilang bahkan stagnan pemirsa. Majunya itu benar-benar sedikit-sedikit. Jadi bagi Anda memang yang ingin melewati kawasan Kebonjeruk atau mengarah ke arah Kebonjeruk, disarankan untuk tidak melewati kawasan ini dulu. Cari alternatif lain pemirsa, karena begitu padatnya kendaraan yang ada di sini. Ada pertigaan di sini pemirsa. Nah, belum lagi ditambah banyak sekali kendaraan-kendaraan motor yang juga menggunakan jalur sebaliknya. Jadi ini makin menambah keruwetan atau kemacetan yang terjadi pemirsa di kawasan Kedoya Selatan ini. Masih nggak bisa Anda lihat di sini, bahkan kendaraan itu stuck. Dan yang di sebelah sana pemirsa, Anda bisa lihat ada motor-motor itu bahkan juga berhimpit-himpitan dan tidak bisa melaju pemirsa, dan bahkan mereka harus menggunakan ini jalur-jalur seperti trotoar untuk bisa kemudian melaju ke arah Kebonjeruk. Bahkan ada juga yang harus mengarah ke kantor ini menggunakan jalan kaki pemirsa. Jadi memang saat ini saya bisa gambarkan kondisinya sangat tidak ideal, Valen dan juga pemirsa. Semua masyarakat, baik itu motor, mobil, menggunakan berbagai cara bahkan sampai menembus trotoar untuk bisa melaju karena di sini benar-benar stuck. Valen. Baik, Jason Sambo, dari lokasi Anda berada ini sepertinya sedikit mendung ya Jason ya. Kalau Anda bisa ceritakan cuaca di sana bagaimana Jason? Apakah berpotensi ada hujan di sana? Oke, kalau ditanya mendung atau berpotensi hujan, nampaknya justru saya merasakan tidak, Valen. Karena justru di sini mataharinya cukup tinggi, kemudian juga sudah mulai panas begitu ya. Jadi tidak ada awan mendung yang juga saya lihat atau terpantau awan gelap di sini, baik itu yang ada di utara maupun yang mengarah ke selatan. Matahari tidak ada tanda-tanda mendung yang saya pantau begitu di sini. Cuman memang kalau saya lihat di sini, nah inilah Kali Pesanggerahan pemirsa yang memang ini sempat meluap karena hujan yang terjadi sejak tadi malam sampai dengan tadi pagi, yang kemudian membuat luapan begitu ya di sekitar wilayah Kedoya Selatan ini. Sekitar pukul 6 pagi tadi aliran genangan airnya mulai terjadi di kawasan Kedoya Selatan. Dan kalau kembali lagi ke unsur kemacetan, ternyata ini sepanjang jalan saya menyusuri sampai ke arah Puri Indah begitu pemirsa, ke arah Puri Indah ini masih macet karena tadi ada pertigaan yang mengarah belok ke arah Metro TV, dan di sini juga ada pertigaan lagi pemirsa yang mengarah ke arah Puri Indah. Jadi bisa dibayangkan dengan jarak yang tidak terlalu jauh ada dua pertigaan. Ditambah lagi volume kendaraan ini semakin tinggi. Jadi memang banyak sekali masyarakat yang harus kemudian tidak bisa jalan begitu dan bahkan menggunakan jalan-jalan trotoar. Terutama untuk mobil, saya harus katakan sulit sekali ini Valen untuk bisa berjalan mobil. Bahkan, nah ini saya sudah mau sampai di belokan. Ini di belokan benar-benar terkunci Valen, tidak bisa terlewati oleh kendaraan. Ada yang ingin mengarah ke Puri Indah, ada yang ingin mengarah ke Kedoya, ada yang ingin mengarah ke Kebonjeruk. Jadi di sini benar-benar terkunci di belokan ini. Dan kita lihat juga bahkan di sini banyak juga kemudian ada beberapa ojek online yang menarik adalah mereka akhirnya tidak memasang tarif untuk mengangkut penumpangnya karena mereka harus banyak yang kemudian minta tolong secara konvensional gitu untuk bisa mengantarkan mereka ke sejumlah tujuan tertentu. Nah, sekarang saya sudah ada di belokan yang mengarah ke sana, itu mengarah ke Puri Indah pemirsa. Beginipun kondisinya, sama macet total, tidak bisa bergerak sama sekali. Ini akibat adanya banjir dan juga genangan yang masih belum terselesaikan. Valen. Baik,
Jason Sambo, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Dari laporan Jason tadi pemirsa, kita tahu bahwa dari banjir ini berakibat pada kemacetan yang terjadi tentu tidak hanya di Jakarta Barat saja, tapi juga di beberapa daerah lain di Jabodetabek. Ini menjadi informasi tambahan untuk Anda yang akan beraktivitas pagi hari ini. Nanti usai jeda Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.